Tilu. Baik, selamat malam teman-teman. Malam. 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 Sebelumnya di sini kita akan menjelaskan tentang perbandingan hukum. Ini tugas dari Bu Hesti tentang perbandingan hukum acara dalam sistem common law dan sistem civil law. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Altrisan Yusuf dengan NPM 22.293 dan selanjutnya akan memperkenalkan diri oleh Raihan. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfigani dengan NPM 22.307. Perkenalkan, nama saya Muhammad Virga Kartika dengan NPM 22.290. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Binaya dengan NPM 22301. Di sini kita akan menjelaskan tentang lebih ke hukum acara di dalam dua sistem hukum yaitu civil law dan common law. Sebelum kita masuk ke dalam sistem hukum tersebut, kita harus mengetahui apa itu hukum acara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara. Hukum acara dalam bahasa Belanda itu proses hukum prosedur atau peraturan keadilan adalah serangkaian aturan yang mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dan menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum material yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefinisikan hukum acara sebagai cara mempertahankan sebuah hukum. Hukum acara pada umumnya mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Masing-masing negara memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Hukum acara di seluruh dunia umumnya memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan ditegakkannya hukum secara adil dan semestinya, tanpa adanya keadaan luar biasa. Sebuah pengadilan tidak dapat menghukum secara pidana atau perdata seorang subjek hukum yang belum atau tidak diberitahu mengenai dakwaan yang dikenakan atas mereka. Jadi yang dimaksud dengan subjek hukum yang tidak diberitahu tidak melalui proses-proses apa yang diterapkan oleh hukum tersebut, hukum acara tersebut. Selanjutnya, at- mengenai atau yang tidak mendapatkan peluang secara adil untuk membela diri dan mengajukan pembuktian. Hukum acara mengatur tata cara dan susur galur pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian dan pengujian hukum material demi terlaksananya hukum. Selanjutnya kita akan mendefinisikan apa itu civil law. Civil law adalah sistem hukum yang mengutamakan kodifikasi atau pembukuan hukum, di mana undang-undang tertulis menjadi sumber utama dan penegakan hukum. Dalam sistem ini, peraturan-peraturan hukum disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum dan civil law berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dan negara serta antar individu itu sendiri. Di sini, sistem hukum civil law itu lebih mengedepankan atau menjadi pedoman utama itu yaitu undang-undang menjadi sumber utama dalam penegakan hukum. Apa itu yang dimaksud dengan mengatur hubungan antara individu dan negara serta antar individu itu sendiri? Yang dimaksud dengan mengatur hubungan antara individu dan negara itu apa yang menjadi sumber hukum itu di suatu negara itu akan mengikat pada warga negaranya tersebut dan itu akan mengatur kepada setiap individu yang menjadi warga negara tersebut. Selanjutnya ada definisi dari common law. Common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi atau keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya. Dalam sistem ini, hukum tidak hanya ditentukan oleh undang-undang tertulis, tetapi juga oleh presiden yang dibentuk melalui keputusan hakim. Dalam kasus-kasus sebelumnya, prinsip utama dalam common law adalah doktrin stare decisis, yang berarti bahwa pengadilan harus menghormati dan mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi dalam yurisdiksi yang sama ketika menghadapi kasus serupa. Jadi di dalam sistem hukum common law itu lebih
mengedepankan keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya atau keputusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya. Yang disebut itu pada prinsipnya doktrin stare decisis. Yang dimana undang-undang hanya sebagai pedoman untuk keberlangsungannya hukum. Selanjutnya akan dijelaskan perbandingan hukum acara civil law dan common law oleh Raihan Alfigani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum acara civil law dan common law. Di dalam hukum acara ini ada 4 perbandingan hukum. Yang pertama ada sumber hukum, proses pembuktian, peran hakim, dan proses persidangan. Hukum acara sipil law. Sumber hukum. Berdasarkan pada kodifikasi hukum tertulis di mana undang-undang yang disusun secara sistematis menjadi rujukan utama hakim tidak terikat pada preseden dan lebih berfokus pada teks hukum yang telah ditetapkan oleh legislatif. Poin pertama, undang-undang. Undang-undang menjadi sumber hukum utama. Hakim wajib mengikuti ketentuan undang-undang dalam memutuskan perkara. Kemudian ada poin kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi dapat dijadikan sebagai rujukan, namun tidak bersifat mengikat. Yang ketiga, yang kedua, peran hakim. Hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam proses persidangan, berfungsi sebagai penyelidik dan mengumpulkan bukti dan menentukan fakta. Proses ini bersifat inkuisi, di mana hakim bertanggung jawab untuk mencari kebenaran material. Eh, Poin pertama, peran hakim aktif. Hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam proses persidangan. Ia berwenang untuk mencari bukti dan mengajukan pertanyaan kepada para pihak. Poin kedua, inkusitorial. Proses persidangan bersifat investigatif, di mana hakim berusaha untuk mencari kebenaran material. Yang ketiga ada proses pembuktian. Proses pembuktian lebih bersifat inkusitorial, di mana hakim berperan aktif dalam proses pengumpulan bukti. Hakim dapat memeriksa bukti dan saksi secara langsung serta mengajukan pertanyaan untuk memastikan kebenaran material. Bukan hanya terbatas pada fakta yang diajukan kedua belah pihak. Yang keempat ada proses persidangan. Proses persidangan lebih cenderung formal dan terstruktur, dengan fokus pada penerapan undang-undang yang telah ditetapkan. Hakim mengarahkan jalannya persidangan dan tetap memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan. Poin pertama dalam proses persidangan tertulis, penekanan pada persidangan tertulis, bukti-bukti diajukan dalam bentuk dokumen tertulis. Yang kedua, persidangan bersifat pasif. Kedua belah pihak memiliki peran yang lebih pasif, hakim yang lebih aktif dalam mengarahkan jalannya persidangan. Poin ketiga, tidak ada juri. Dalam sistem civil law biasanya tidak ada lembaga juri. Hakim berwenang untuk menentukan fakta dan hukum. Kemudian ada hukum acara common law. Sumber hukum mengandalkan preseden hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim dalam kasus-kasus sebelumnya. Doktrin stare decisis mengharuskan hakim untuk mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi dalam yurisdiksi yang sama. Poin pertama, jurisprudensi preseden. Keputusan pengadilan sebelumnya menjadi sumber hukum yang sangat penting. Doktrin stare decisis berdiri pada keputusan yang sudah ada, mengharuskan hakim mengikuti putusan pengadilan tingkat yang lebih tinggi dalam kasus yang serupa. Poin kedua, undang-undang. Undang-undang juga menjadi sumber hukum, namun perannya lebih bersifat pelengkap. Yang kedua ada peranan hakim. Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai wasit yang netral dalam proses adversarial, di mana kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, bertanggung jawab untuk menyajikan bukti dan argumen mereka. Poin pertama, pasif. Hakim berperan sebagai wasit yang netral. Ia tidak aktif mencari bukti, melainkan hanya memberikan keputusan berdasarkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Poin yang kedua ada adversarial. Proses persidangan bersifat adu argumen. Antara kedua belah pihak, hakim bertindak sebagai penengah dan memastikan persidangan berjalan sesuai aturan. Yang ketiga ada proses pembuktian. Proses pembuktian biasanya berlangsung dalam bentuk adversarial, di mana kedua belah pihak yang bersengketa harus menghadirkan bukti untuk mendukung argumennya masing-masing.
Hakim atau juri akan menilai bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak dan pemenang kasus ditentukan berdasarkan kekuatan argumen dan bukti yang lebih kuat. Yang keempat ada proses persidangan. Proses peradilan lebih fleksibel dan berbasis pada argumen dari kedua belah pihak. Para pengacara berperan penting dalam menyusun strategi dan mengajukan bukti di hadapan hakim. Sementara juri sering kali terlibat dalam menentukan fakta dalam kasus tersebut. Poin pertama, persidangan lisan. Penekanan pada persidangan lisan, bukti-bukti diajukan secara langsung di persidangan. Poin kedua, dalam proses persidangan, persidangan bersifat aktif. Kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti dan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Poin ketiga dalam proses persidangan, juri dalam beberapa kasus, terutama perkara pidana, juri berperan dalam menentukan fakta-fakta yang terjadi hakim. Hakim kemudian memutuskan hukuman berdasarkan fakta yang telah ditentukan oleh juri. Yang ke yang selanjutnya ada perbandingan hukum acara. Yang ke satu ada sumber hukum sipil law, yaitu ada undang-undang sebagai pedoman. Yang kedua ada jurisprudensi tidak mengikat. Yang kedua ada peranan hakim sipil law, aktif, inkusitorial. Yang ketiga ada proses pembuktian sipil law. Beban pembuktian jelas, terbagi antara penggugat dan tergugat, bukti utama tertulis. Yang keempat, proses persidangan sipil law tertulis, pasif, dan tidak ada juri. Yang ke yang ke satu dalam sumber hukum common law itu ada jurisprudensi. Yang kedua ada undang-undang bersifat pelengkap. Yang kedua, peranan hakim dalam common law bersifat pasif dan adversarial. Yang ketiga, proses pembuktian dalam common law, beban pembuktian lebih fleksibel, umumnya penggugat yang membuktikan bukti utama lisan. Yang keempat, proses persidangan common law, lisan, aktif, dan juri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan tentang proses penyelesaian di luar pengadilan, yaitu sipil law yang pertama. Dalam sistem sipil law, penyelesaian perkara di luar pengadilan seringkali disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution atau ADR. Beberapa metode ADR yang umum digunakan, antara lain yang pertama itu ada mediasi. Kedua belah pihak didampingi oleh mediator netral untuk mencari solusi bersama. Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi. Lalu yang kedua ada konsiliasi, ialah memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan saran dan solusi. Yang ketiga ada arbitrase. Kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral atau arbiter, atau juga panel arbiter. Keputusan arbiter bersifat mengikat. Lalu di sini ada karakteristik penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam sistem civil law. Yang pertama, ada yang berbasis undang-undang. Banyak negara sipil law memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai EDR. Peran hakim seringkali mendorong para pihak untuk menyelesaikan melalui EDR sebelum memasuki tahap persidangan. Lalu yang ketiga ada kebijakan negara. EDR seringkali menjadi kebijakan negara untuk mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Selanjutnya, proses penyelesaian di luar pengadilan common law. Dalam sistem common law, EDR juga memiliki peran yang penting, namun perkembangan itu di negara-negara common law cenderung lebih organik dan didorong oleh praktek di lapangan. Beberapa metode EDR yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada negosiasi langsung antara kedua belah pihak merupakan bentuk EDR yang paling sederhana. Mediasi atau sama seperti dalam sistem sipil law, mediasi juga populer di negara-negara common law. Arbitrase yang ketiga juga sering digunakan terutama dalam sengketa komersial. Selanjutnya ada juga karakteristiknya penyelesaian ini perkara di luar pengadilan dalam sistem common law. Yang pertama ada berbasis praktek.
Perkembangan EDR juga lebih didorong oleh praktek di lapangan dan kesepakatan para pihak. Lalu yang kedua ada peran hakim. Hakim di sini lebih bersifat pasif dalam mendorong EDR. Dalam yang ketiga ada fleksibilitas. EDR dalam sistem common law cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Selanjutnya ada contoh penerapan sistem hukum acara. Yang pertama itu civil law. Proses hukum sipil law di sini umumnya mengikuti alur yang relatif tetap. Meskipun terdapat perbedaan rinci di antara berbagai negara yang menganut sistem ini, berikut di sini dijelaskan gambaran umum tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada tahap awal pengajuan gugatan. Penyusunan gugatan, pihak yang merasa dirugikan, yaitu penggugat, menyusun gugatan secara tertulis. Gugatan ini biasanya berisi uraian lengkap mengenai perkara, dasar hukum, dan dijadikan landasan dan tuntutan yang diajukan. Lalu pendaftaran gugatan, gugatan kemudian didaftarkan di pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan memberikan nomor perkara dan menetapkan jadwal sidang pertama. Lalu yang kedua, tahap pemeriksaan persidangan. Pemanggilan pihak, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk hadir dalam persidangan. Lalu selanjutnya pembuktian, kedua belah pihak akan saling mengajukan bukti-bukti untuk mendukung masing-masing kliennya. Bukti dapat berupa dokumen, keterangan saksi, atau bukti ahli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses penerapan sistem hukum acara civil law. Selanjutnya ada pemeriksaan saksi. Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak akan diperiksa di bawah sumpah oleh hakim. Lalu ada pemeriksaan ahli. Jika diperlukan, pengadilan dapat memanggil ahli untuk memberikan keterangan mengenai aspek teknis dari perkara. Lalu ada nomor 3, tahap putusan. Yang pertama ada musyawarah hakim. Setelah seluruh bukti dan keterangan telah diperiksa, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya ada putusan. Hakim akan membacakan putusan secara terbukti di sidang. Putusan ini berisi pertimbangan hukum dan amar putusan. Keputusan tentang pokok perkara. Yang keempat ada tahap pelaksanaan putusan. Yang pertama ada eksekusi. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Namun jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang kalah wajib melaksanakan putusan tersebut. Lalu ada poin pembatalan putusan. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan dapat dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum atau kesalahan prosedur yang sangat material. Lalu di sini ada contoh penerapan sistem hukum acara common law. Tahap pertama adalah pengajuan gugatan. Penyusunan gugatan sama seperti dalam civil law. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis yang berisi uraian perkara, dasar hukum, dan tuntutan. Lalu poin selanjutnya ada pendaftaran gugatan. Gugatan didaftarkan di pengadilan yang berwenang. Nomor 2 ada tahap pemeriksaan persidangan. Poin pertama ada sistem adversarial. Salah satu ciri khas common law adalah sistem adversarial, di mana kedua belah pihak secara aktif mempresentasikan kasusnya masing-masing. Lalu ada poin peran hakim pasif. Berbeda dengan civil law, hakim dan dalam common law cenderung berperan lebih pasif. Hakim lebih bertindak sebagai wasit yang memastikan persidangan berjalan sesuai aturan dan tidak memihak. Lalu ada poin pembuktian. Kedua belah pihak akan menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung klaimnya. Bukti dapat berupa dokumen, keterangan saksi, atau bukti ahli. Lalu ada pemeriksaan saksi. Saksi-saksi akan diperiksa secara silang oleh kedua belah pihak untuk menguji kredibilitas keterangan mereka. Lalu ada penutupan sidang. Setelah semua bukti dan keterangan disampaikan, sidang akan ditutup. Lalu pada tahap ketiga ada tahap putusan. Poin pertama yaitu pertimbangan hakim. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Lalu poin selanjutnya ada preseden kasus. Hakim akan merujuk pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang relevan atau stare decisis untuk membantu dalam mengambil keputusan. Lalu ada poin putusan, hakim akan membacakan putusan secara terbuka. Putusan ini tidak hanya berisi keputusan tentang siapa yang menang dan kalah, tetapi juga alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Lalu yang keempat ada tahap banding. Yang pertama upaya hukum. Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.
pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi akan memeriksa kembali putusan tingkat pertama dan dapat membatalkan, mengubah, atau menguatkan putusan tersebut. Baik, Kesimpulan akan di rekan saya. baik. Setelah kita menjelaskan tentang apa itu hukum acara, mendefinisikan sistem hukum civil law, common law, apa karakteristik dari sistem hukum civil law, common law, dan eh, hukum acara dari sistem civil law dan common law. Di sini kita akan menyimpulkan perbandingan hukum acara dalam sistem civil law dan common law adalah bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses peradilan dan peranan hakim. Dalam common law, hukum acara cenderung adversarial, di mana hakim berperan sebagai penengah yang pasif dan keputusan banyak bergantung pada preseden atau jurisprudensi. Yang disebut dengan hakim berperan sebagai penengah yang pasif itu bisa biasa dikatakan dengan bahasa jure atau juri. Lalu proses pembuktiannya lebih bersifat kompetitif dengan para pihak mengajukan bukti dan saksi untuk mendukung argumen di hadapan hakim atau juri. Jadi di mana dalam sistem common law, di mana kita bisa berbicara atau berargumen yang bagus dengan bukti-bukti yang kuat, maka di situ kita dapat menyimpulkan ada kemungkinan kita menang di dalam persidangan. Penggunaan juri dalam kasus pidana juga umumnya di sistem ini seperti Amerika Serikat dan Inggris sebaliknya dalam civil law. Hukum acara lebih bersifat inkuisitorial dengan hakim memiliki peran aktif dalam pengumpulan dan pemeriksaan bukti untuk mencari kebenaran material. Sumber utama hukum adalah undang-undang yang dikodifikasikan atau biasa disebut bisa dibukukan, bukan presiden dan pengambilan keputusan tidak mengandalkan juri. Tetapi sebagai contoh kita di Indonesia seringkali hakim-hakim melakukan penafsiran melalui jurisprudensi. Ada sebagian kasus-kasus di Indonesia yang melakukan seperti itu. Itu pun sah-sah saja jika di dalam sistem hukum civil law bisa saja digunakan. Melainkan berada di tangan hakim. Contoh penerapan. Sistem ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Prancis dan Jerman. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara keduanya masing memberikan keunikan tersendiri dalam proses penegakan hukum agar hukum itu berjalan secara adil. Baik, selanjutnya di sini kita sudah selesai secara materi. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh diajukan atau ada yang kurang jelas boleh Baik, kita diskusikan. saya ingin menanyakan, Kak. Jadi pertanyaannya itu apa peran kode hukum dalam sistem civil law dan mengapa penting, Kak? Izin Kak, itu pertanyaannya, Kak. Boleh diulang pertanyaannya? Ya, jadi yang saya tanyakan apa peran kode hukum dalam sistem civil law dan mengapa penting? Baik, sebentar. Ini ada sedikit error di Zoom-nya. Bentar. Siap, baik. Tadi gimana pertanyaannya? Apa Oke, saya ulang. Apa peran kode hukum dalam sistem civil law dan mengapa penting? peran kode hukum dalam Sistem civil law dan mengapa penting?
Baik, sebentar ya. Tadi ini ada error di Zoom-nya. Ini Jadi peran di dalam peran kode hukum dalam sistem hukum sipil law memiliki peran yang sangat sentral. Itu bisa disebut krusial. Jadi yang disebut eh, kode hukum itu adalah kumpulan aturan hukum yang komprehensif dan sistematis yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbeda dengan sistem hukum common law yang mengandalkan preseden kasus, civil law sangat bergantung pada kode hukum sebagai landasan utama dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian hukum. eh Apakah sudah cukup jelas Baik, sudah Kak. atau baik? Tapi Ada pertanyaan lain? masih ada pertanyaan saya Kak, masih Boleh, banyak. boleh. Jadi Bisa dijawab bagai oleh teman saya. baik. Jadi bagaimana mekanisme penafsiran undang-undang dalam sistem civil law? Itu yang saya mau tanyakan Kak. Itu penafsirannya di dalam peranan hakim atau gimana? Dalam kasus Ya Kak, seperti apa? Ada contoh kasusnya? seperti contoh kasus apa ya Kak ya? Seperti korupsi yang kayak gitu Kak. Kayak di hakimnya itu, saya tanyanya di bagian hakimnya itu Kak. Baik, baik. Boleh dijawab oleh teman saya. Baik, di sini eh peranan hakim itu dalam menafsirkan hukum itu sangat penting karena bisa dikatakan undang-undang itu eh, bisa dikatakan kaku atau bisa universal. Jadi mengikat, tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang tidak mungkin bisa kita jabarkan, itu hanya hakim yang bisa berwenang untuk menafsirkan undang-undang tersebut. Tetapi mahasiswa juga itu bisa untuk menafsirkan undang-undang tersebut, seperti contoh dalam kasus misalnya pencurian listrik, di dalam undang-undang eh, yang mengatur tentang pencurian itu mengatakan itu barang siapa yang mengambil sebentar, sebentar. Ya, silakan Kak. Baik, bisa dikatakan sebagai contoh dalam undang-undang. Kita bisa mencontohkan dari ada suatu kasus, eh, suatu di perkomplekan yang di mana ada warga melakukan pencurian listrik melalui kabel dan itu mengambil dari listrik tetangganya sebagai contoh seperti itu. Jadi di dalam pasal 362 KUHP, pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil hak orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Di dalam pasal 362 ini dikatakan itu sangat kaku jika dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan listrik itu kan benda tidak terlihat atau benda tidak terwujud. Nah, maka dari itu hakim perlu menafsirkan dari pasal-pasal tersebut. Makanya undang-undang itu perlu ada peranan hakim untuk menafsirkan dalam kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa kita jabarkan
Sebagai contoh segitu, apakah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sudah Baik, cukup. terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terlalu cepat menjelaskannya, terburu-buru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih, terima kasih. kasih. Terima kasih, terima kasih.